Assalamualaikum Pak. Pangapunten, bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu. Iya, silahkan monggo. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu ada tugas CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Oh ya? Oke. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh Bu. Silahkan. Monggo, kami bantu. Iya, ngeten Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN 2 Canden, adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu Pikiran bagi kita tentang bagaimana nilainya nanti, tentu juga kita khawatir akan menurun. Nah, dari permasalahan tersebut, saya selaku kepala sekolah mengalami problematika di mana saya harus berhadapan dengan aturan bahwa semua siswa itu kita tetap harus meluluskan, sedangkan nilai anak tersebut saat ini menurun karena di bawah KKM. Terus Pak, saking permasalahan tersebut, keputusan mana Pak nggih ingkang Bapak pendhet salajengipun? Ya, nggih. Saya melakukan komunikasi dengan guru kelas. Saya meminta guru kelas untuk lebih intens menemui orang tua dalam kunjungan ke rumah, menemukan penyebab persoalan utama mengapa siswa yang bersangkutan itu jarang masuk. Nah, dari situ akan ditemukan solusi antara wali kelas dengan orang tua, dan saya juga membuatkan surat undangan mengundang orang tua siswa untuk hadir ke sekolah membicarakan mengapa putra beliau itu tidak masuk atau jarang masuk. Jadi kita akan menemukan apa permasalahan pokoknya. Oke, maaf ingatan memang ya dari yang jenengan sampaikan, menurut saya keputusan yang jenengan ambil itu sudah sangat solutif nih Bapak. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi, kemudian bagaimana menentukan bahwa itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bapak? Ya kita harus melihat dulu kasusnya. Jika kasus tersebut bisa menyangkut masalah hukum, menurut saya itu masuk ke bujukan moral. Namun demikian, jika satu kasus yang dihadapi itu memiliki pilihan yang menurut logika kita itu sama-sama benar, maka itu bisa kita kategorikan dilema etika, begitu. Oke Pak, lajengipun Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak? Ya, saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran dan kemanusiaan, maka kebenaran tentu akan mengikutinya, begitu Bu. Salajengipun Pak, langkah-langkah ingkang Bapak ambil menapa nggih selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut nggih Pak nggih? Oh iya, nggih. Ini Bu, pertama saya akan minta guru selaku wali kelas untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa. Kemudian jika tidak ditemukan solusi antara wali kelas dengan orang tua, maka saya akan mengundang orang tua agar bisa hadir ke sekolah untuk menemukan solusi yang terbaik. Dan jika suatu masalah itu nanti ternyata dianggap cukup sulit dan belum menemukan solusinya, maka saya tetap akan mengkomunikasikan persoalan ini kepada pengawas sekolah selaku pembina edukatif, begitu Bu. Terus Bapak Niko, selama ini engkang Bapak anggap tindakan efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dilema etika menapa mawon nggih Pak? Nggih.
Menurut saya yang paling efektif adalah adanya komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Gitu, Bu. Terus niku nggih Pak nggih. Nggih. Terus Pak niki selama ini hal menapa ingkang dilakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kelas 5 etika nggih Pak nggih. Nah, memang benar, Bu. Terkadang persoalan ini akan menjadi tidak terselesaikan atau sulit ditemukan penyelesaiannya karena ada tantangannya. Di antaranya tantangan yang sering kita hadapi adalah adanya bukan agar dapat menyelesaikan. Menikah Bapak, apakah penjenengan memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus di 5 etika atau memang Bapak langsung menyelesaikan di tempat apabila ada kasus-kasus yang terjadi? Kemudian prosedurnya seperti apa nggih Pak nggih? Oke. Kalau jadwal tertentu kemungkinan tidak ada. Namun dalam pengambilan keputusan kami akan menerapkan sesuai prosedur dengan adanya komunikasi dulu dengan guru kelas dan orang tua. Mengundang orang tua ke sekolah sampai kita mungkin keyakinan yang ada pada diri saya, pada diri saya selaku kepala sekolah peraturan. Berarti anu nggih Pak, dari semua yang jenengan sampaikan, Share masalah. semoga apabila ada kasus-kasus tentang di 5 etika maupun rujukan moral di SD Negeri 2 Janen dapat terselesaikan dengan baik nih Pak nggih. Iya. Nah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, saya itu ada tugas JDB untuk mewawancari beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Selama Ibu menjadi kepala di SD Negeri 1 Canden, apakah masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin? Supaya nanti anak-anak Masalah tersebut, keputusan menapa yang pendengar ambil supaya anak-anak itu berarti yang jenengan sampaikan tadi, keputusan jenengan itu sudah sangat solitif nih untuk menciptakan lulusan yang baik, maka dilakukan berbagai cara untuk menghasilkan lulusan yang terbaik dengan berbagai cara. Yang tentang dilema itu ada dua, dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran dan juga rujukan moral merupakan kebenaran melawan kesalahan. Menurut Ibu bagaimana nih cara mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral Ibu nih? ya saya harus melihat dulu kasusnya. Jika Keputusan yang sudah disepakati di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama menghadirkan kebajikan Ibu. saya harus mengambil keputusan yang berdasarkan nilai kebijaksanaan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan seperti Langkah-langkah atau prosedur apa yang jenengan lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral mungkin? pertama-tama itu saya akan meminta wali kelas khususnya kelas 6 untuk berkomunikasi dengan wali murid. Jika menemukan solusinya Kemudian yang paling efektif itu dalam mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat yang telah dengan laksanakan itu menapa mau nih? menurut saya hal yang paling efektif adalah adanya komunikasi yang baik, terbuka dan transparan dari semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Terus Bu, selama ini saat ketika jalan menyelesaikan masalah tentang dilema etika atau rujukan moral, tantangan menapa nih Bu yang jenengan hadapi untuk menyelesaikan masalah tersebut nih Bu? Tantangan yang saya hadapi yaitu jika ada keterbukaan kondisi dari suatu pihak itu tidak ada masalah, semuanya itu harus terbuka dan transparan. Bu, apakah penjenengan punya jadwal tertentu istilahnya
untuk menyelesaikan suatu kasus itu ada jadwal-jadwal tertentu, atau jenengan itu menyelesaikan di tempat saat ada masalah? Kemudian bentuknya seperti apa ya Bu, prosedur yang jenengan jalankan oleh Ya harus punya jadwal, yaitu waktu-waktu yang itu doang, itu sampai pengambilan keputusan juga untuk menetapkan suatu prosedur dengan adanya komunikasi dahulu antara kelas dengan orang tua. Itu kalau sudah bisa terambil itu saya tidak usah mengundang paling tetapi tidak bisa, itu saya harus mengundang wali murid, menggunakan yaitu untuk konsultasi dan kerjasama dalam menghadapi ujian-ujian itu, sehingga anak dalam menghadapi sehingga akhir semester itu bisa lulusnya dan bisa melanjutkan ke sekolah. Kemudian Bu, dalam penjenengan mengambil keputusan itu adakah yang membantu penjenengan Bu? Dan faktor yang memudahkan jenengan mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan masalah itu menurut mau Bu? Menurut saya, keyakinan yang ada pada diri saya menjadi faktor kekuatan dalam mengambil suatu keputusan. Jika kita tidak perlu takut dan segala konsekuensi. Saya ucapkan terima kasih telah membantu saya melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih.